Selamat malam sobat gabut, sobat mager, selamat datang lagi di live streaming Ray buat trailer bersama gue your favorite Uncle Om Ray. Dan gimana? YouTube masih nge-lag kah kalau malam? Ini banyak yang live nih gara-garanya nih. Makanya live streaming beberapa ada yang ini ya, ada yang patah-patah ya. Gue tadi nonton salah satu channel Future Hybrid, favorit gue yang baru, anjir, Rupi, dan gue waktu nonton masih nge-lag gitu. Sekarang gue coba buat nonton yang lain pun sama masih nge-lag. Gue gak tahu deh sekarang kayak gimana. Lu nonton gue nge-lag gak kira-kira? Welcome by the way, Amaril, Amocang, Sobing Wife, Rima Sanju, Ihsano Isra, dan kawan-kawan, welcome. Gimana Seninnya, lancar kalian semua? Lagi libur ya, katanya libur panjang ya, buset. Gue gak nganjir libur. Gue tau libur tuh waktu gue tadi sore jalan-jalan sampai Bernegara kan. Jalan-jalan sore gitu, terus habis itu gue ke daerah Pakansari. Gue lihat banyak banget orang yang lari gitu. Ini gak biasanya kalau misalnya hari Senin pada lari gitu di Pakansari. Oh ternyata lagi libur panjang coy. Nge-lag dikit om, tapi aneh dari stream Bang Gema, Show Indo kagak nge-lag. Ya mungkin internetnya pakai Starlink mereka. Kalau internet lokal kayaknya gak beres nih. Oh muter juga, jadi ini emang nge-lag banget. Iya kah? Damn. Ding 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 ding. Cuy. Lagi nge-lag parah cuy. Libur Sabtu sampai Selasa. Libur apa sih? Oh, kalau misalnya sekolah tuh katanya libur panjang karena habis ujian ya? Yang lain gimana? Masih kadang buffering. Oh, Waisak. Oh iya ya. Oke. Ya Waisak plus cuti bersama. Hari Waisak sampai besok gue lagi daring. Banget Cang. Anyway, sekarang kita bakal seperti biasa ya, tiap hari Senin malam kita bakal coba buat ngeliat memes yang di-share sama orang-orang di Bandar Udara R1. Karena banyak banget di kebun yang bisa kita react gitu ya, tapi cuma 2 kali doang kita nge-reactnya tiap minggu. Kebun mingguan sama kebun memes, kadang Facebook, kadang Twitter, dan lain-lain. Mungkin gue bakal coba buat nambahin segmen WKWK kayaknya biar seenggaknya makin banyak postingan yang bisa gue lihat. Karena Aci sekarang udah gue jarangin ya gak sih? Jadi ya mungkin nanti Minggu, Senin, Selasa kali ya. Selasa random kali ya, maksudnya nggak yang wajib WKWK banget gitu. Jadi WKWK kebun mingguan, kebun meme, sama kebun random. Nah itu. Bang kapan Acinya bang? Aci susah dijadiin konten, maksudnya lebih enak live streaming anjir. Maksudnya tuh sambil lu juga ngeliat gitu apa yang gue lihat. Kalau ngopi gue ngomong sendiri men. Kalau Aci tuh di kamera kayak nggak ada rasa interaksinya gitu. Kecuali gue ketika ngomongin sesuatu ngejelasin, nah itu enak tuh ngopi itu sendirian. Tapi kalau misalkan Aci tuh enaknya bareng-bareng anjir. Bisa lo tancap gas main. Kapan main game horror lagi ntar? Oke 3 hari straight. Udah lama nggak react Jakarta Udah cukup lah react fans page kayak gitu. Kita udah punya Discord sendiri kok. Udah banyak yang nge-share juga. Ya mungkin nanti Nanti mungkin bakal hari Minggu, Senin, sama Selasa, sama besok. Tapi besok tergantung. Kalau misalnya gue pengen main game, gue bakal main game. Tapi kalau misalnya gue pengen WKWK, kita WKWK, oke? Kawan wifi kamu
Jangan mancing-mancing loh. Orang-orang nih udah pada lupa nih sama tragedi kebun Ramadan. Oke, santai. Anyway, Discord Badorar 1 need help. Tinggal satu level lagi kita jadi tinggal satu boost lagi jadi level 3. Jadi kalau misalkan ada top sultan gitu ya atau pahlawan booster yang emang bisa ngebantuin gas, kita dengan sangat amat senang hati gitu ya bakal berterima kasih. Nah, kita bakal coba lihat bareng-bareng dari postingan kebun Facebook untuk live streaming kesempatan kali ini. Let's go. Apa nih? Yamaiko. Dari grup editin fotoku, kiriman Ma'ruf Afi. Lain kali kalau minta diedit, posturnya yang bener, tegak lurus, biar nggak nyusahin yang edit. Yang punya foto ini sudah jadi, silakan. Apa nih? Devil May. Ini apaan? Game mobile. Ini konteks Devil May 5 ini apaan sih? Oh, collab sama PGR. Oh iya betul. Sebenarnya nih ya, udah ada teknologi AI yang seperti itu bisa langsung ngepletekin palanya jadi simetris gitu. Tapi nanti diprotes lagi, fotonya disapit di AI ya nggak sih? Jadi ya ini mah nyusahin tukang editnya doang sih. Silakan dicopot lagi, goblok banget ya foto orang, what the hell. Masyarakat 31, anjir dah lah. Poligami dengan nikah resmi. Oh, gue pengen buatin video ngopi sebenarnya. Asep Ferdiansyah. Tapi kayaknya gak jadi dah. Gak jadi gue buatin video ngopi. Soalnya gini, konteksnya di Facebook lagi rame banget orang-orang ngomongin soal fenomena capernya Om Asep Ferdiansyah yang mencari istri kedua. Di setiap grup-grup yang ada di Facebook. Aja lucu banget. Dan ini yang lagi di screenshot nih kayaknya dari grup. Bentar. Dari grup poligami dan dengan nikah resmi. Bismillah, nama Asep Ferdiansyah. Dia tryhard banget anjir buat nyari istri kedua. Sampai akhirnya orang-orang tuh tahu gitu. Dia udah tryhard dari tahun 2019 kalau nggak salah atau tahun 2020 sampai sekarang anjir. Gue nggak tahu apa gue bakal lanjutin bahas di video ngopi atau enggak gitu. Cuman ini lucu banget. Bismillah, nama Asep Ferdiansyah, usia 41, domisili Bekasi, suku Sunda, pekerjaan ojek online. Adakah yang mau jadi istri kedua saya? Ini gak ada tetangganya yang ngambil HP terus dilempar ke kali gitu ya. Pak udah pak balik pak. Umur 41 butuh kenikmatan mah ya Allah. Kan ada istri gitu loh. Tapi istrinya udah ini. Manusia emang tidak akan pernah puas gitu loh. Bismillah ya. Semoga kita semua emang nikahnya langgeng sampai tua gitu. Tetap bisa mencintai pasangannya satu sama lain. Amin, amin. Gue juga harus banyak-banyak berdoa nih. Gue ngomong kayak gini gampang, tapi udah umur 41 kan gak tahu faktanya kayak gimana ya gak sih. Jadi ya, bismillah. Usia saya 42 tahun tuh kan. Ini udah setahun nih. Ini lengkap setahun aja, lucu banget. Pekerjaan saya ojek online sedang mencari yang gadis area Bekasi usia di bawah 30 tahun, siap jadi istri kedua dan siap hidup apa adanya dan sederhana, tidak cinta dunia dan mencintai akhirat. Nggak ada garansi dikasih makan. Jika berkenan silakan inbox sesuai keperluan lo gitu Pak Asep. Keperluan sange. Lucu banget sumpah, pengen gue bahas tapi nggak tahu dah. Besok kayak gue bakal mulai ngedit RT lagi. Saya udah cukup topik ngopinya. Nantilah. Info ludahin online Ichibos Pak Asep. Saya mungkin tidak punya apa-apa Pak, tapi saya masih punya hati untuk mencintai anak Bapak. Anak saya bukan kucing, gak makan hati. Masyur 31, Kang Cilok cabang. No, thumbnail. Generational trauma, Kang Deddy Mulyadi, anjir. Kamu kok nakal, Bapak masukin barak ya. Damn. Ini jat apa nih? Lumayan jarang upload, padahal cuma trailer GTA 6 doang, tapi kok disangka ada unsur jomoknya. Ini apaan? Scarface Sinaktan. Oke, GTA 6 trailer 2. Wih, ini beneran GTA. Ini website apa nih? Tag Hunter nih.
Sas. Oke, kita bakal balik lagi ke kebun memes karena thumbnail udah kita lihat bareng-bareng kita apa nih? Om Zikri, Doxley, Saleh sangat aja main futsal. Aduh, gue kangen main futsal coy. Udah lama banget gue gak main futsal, men. Bengek gak ya gue kira-kira main futsal? Elah gitu dong. Kipernya tukang warteg. Lu kenapa emang? Ada orek gak? Ada orek gak? Nih ada. Orek. Kok ada? Nasi sama dadar dah. Ada juga. Ini random banget goblok. Nih. Bang bercanda gua, Bang. Jangan Bercanda ada doang ini, udah, Enggak serius, gua Bang. ambilin. Ya elah, Bang, 15.000, bercanda doang, gua ngeledek doang. Bang. Nah, kan gitu enak. Ini jokes mulai TikTok anjir. Akhirnya udah ada yang nerapin juga di Indo, men. Butuh waktu setahun 2 tahun. Akhirnya diinspirasikan. Anjir. Keren. Sumber moceril. Tahukah kamu bahwa Oh ini TikTok coy, Salbon. Ren. Nih, Rashid is here. Ada yang masih kerja di hari libur ini. Gua tuh, aduh. Gua nih masih live stream, masih ngedit. Masih mau lu jadi content creator. Orang-orang udah pada libur tapi lu masih kerja. Tos sama gua. Pejuang kerja. Semangat ya buat kita semua. Bagi entertainer gitu. Nggak tahu kan kedepannya bakalan tetap bisa makan atau kagak. Nah, coba menjelek ya, jangan sampai tiba-tiba gue buat private dinner terus lu semua bayar 500.000. Akhirnya gue scam karena gue juga butuh duit. Ya, melarat kita jangan sampai nipu orang lah pokoknya ya. Jangan sampai nyusahin orang gitu. Oke. Kayak setiap kali gue ngeluh tuh gue langsung teringat muka-muka pedagang kaki lima gitu. Tukang cilok, tukang burger, tukang bapau, tukang roti gitu ya. Yang masih dagang sampai malam gitu. Ngais sepeda, ngais gerobak, anjing. Gue ke-trigger banget tuh waktu ada momen di Twitter bilang kayak, oh orang miskin tuh miskin karena malas, anjing. Gak semuanya kayak gitu coy. Ada juga orang miskin yang mereka tuh udah rajin banget tetep aja gitu-gitu aja men hasilnya. Gak semuanya miskin tuh karena males. Miskin mungkin karena keadaan, miskin mungkin karena peraturan di negaranya gak ngebuat mereka sejahtera dan lain-lain gitu men. Jadi kayak gua kan seringnya tuh kalau misalnya beli sekarang tukang cilok gitu ya. Tukang cilok tuh udah dari jam 6 dia jalan. Waktu gue jogging tuh dia udah keluar tuh. Terus gue lihat dia sampai malam, anjir, lu bayangin. Malam tuh baru selesai ngider. Belum nanti ngambil ciloknya, belum nanti ngurus anaknya, anak istrinya gitu ya. Terus habis itu pernah tuh gue sekali ketemu dia waktu di depan Alfamart kan. Alhamdulillah tuh dagangannya habis. Terus habis itu gue kan pengen beli tuh, dibilang habis. Mas, maaf ya, nggak apa-apa Kang. Nih tumben sore-sore ke daerah sini emang kenapa? Enggak, ini alhamdulillah habis. Saya pengen beliin es krim buat anak saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gue kurang bersyukur kali ya. Kayak untuk bisa ngebeliin es krim 3.000, 4.000 gitu ya, dagangan harus habis dulu, anjir sedih banget sumpah itu. Inilah resiko kekayaan di negara kita tercinta itu 90% dimiliki hanya 1% orang-orang. Gue nangis tuh maksud. Jangan, gue meratapi anjir sumpah ada omongan dari si bapaknya kayak gue harus banyak bersyukur ya meskipun donate gue sehari paling sekarang bisa dapat 100-200 doang tapi alhamdulillah gitu men, alhamdulillah ya Allah. Bagi orang beda-beda bener Om Sultani. Mana pen, babi pen? Pen mana?
Itu sengaja dia masih ketawa ya waktu kerja. Gua pun kayak gitu, man. Lagi-lagi salah siapa? Yap, betul. Bukan dari zaman Presiden Indonesia, dari zaman Daedalus. VOC datang tuh ke India. Terus habis itu pengen buat perjanjian gimana ya, isi kepalanya orang yang baru beberapa bulan menjabat bikin pengangguran 7,2 juta om. Common sense-nya jalan gak? Tau lah, gue juga bingung coy. Dari zaman Daedalus. Di buku sejarah sekolah gue kan katanya dibilang kalau kita dijajah, ternyata ketika dicari tahu lagi tuh lebih dalam. Dari trauma. No! Tutup lubang itu. Gua milih periode kedua lagi an. Gue berantem mulu sama keluarga gue gara-gara dia. Tuh si Ray tuh milih Jokowi. Mana gue tahu di periode kedua kayak gini. Ya Allah. Terus abis itu kan Prabowo aneh soal Ganjar ya. Keluarga gue nggak milih Prabowo aja. Ya at least akal dan pikiran keluarga gue jalan gitu. Maksudnya nggak fanatik cuman ke satu tokoh doang. Kayak gitu. Gak bisa balikin gak bang itu ke ortu lu? Ya enggak, ortu gue sekarang gak milih Prabowo. Keluarga gue gak milih Prabowo di tahun ini. Keluarga gue tuh seenggaknya mereka jalan sense dari politiknya. Kayak ini mana yang bagus, mana yang jelek, kayak gitu loh. Jadi gak yang saklek satu tokoh terus-terusan gitu, ditempelin semuanya tuh. Muka-muka stiker capresnya itu, enggak. Alhamdulillah seenggaknya keluarga gue masih bisa diajakin diskusi gitu. Gue dari keluarga veteran aja gini-gini gitu men. Dari keluarga pejuang gitu. Kakek gue kan tentara kan. Ada tuh gue jam TNI 8 wajib TNI itu di Pampang tuh. Terus ada foto kakek gue. Nenek gue almarhum tuh ya. Itu beliau bendahara dari Legend Veteran Cabang Bogor gitu. Jadi kurang TNI apa gue sebenarnya. Ya sih. Cuman gue mikir kayak gak selamanya apa yang emang berbobot TNI pun berbau TNI itu bagus buat diterapin kayak gitu. Dan gue pun paham kalau misalnya pada akhirnya kita harus mengenal batasan-batasan antara sipil dan juga ya militer kayak gitu. Pilgub pilih siapa bang? Oh Pilgub alhamdulillah gue pilih bukan KDM, tapi gue bersyukur kalau misalnya KDM seenggaknya kelihatan kerja gitu, meskipun ya mungkin sekarang lagi terhebat banget banyak hal jadi presiden, cuman at least pilihan salah gue benar-benar menyenangkan lah kalau gue. Tapi kalau capres beda. Jadi kalau gue berpendidikan jadi tahu siapa betul, itu loh maksud gue. Gak yang saklek kayak nenek gue pas masih hidup kan masih bisa milih gitu ya. Kayak nggak saklek tuh karena dari TNI milihnya Prabowo, enggak gitu. Enggak kayak gitu. Keluarga gue ngeliat kayak oh Prabowo sekarang udah jadi menteri pertahanannya Pak Jokowi mau gitu. Aturan kan jadi oposisi tuh Gerindra kemarin malah ikut pemerintahan, itu nyakitin hati banget. Apalagi keluarga gue tuh waktu periode kedua itu nyumbangin duit anjing buat Prabowo nyapres. Buat apa itu kan dia udah kaya gitu. Yang ini tuh yang Prabowo dikasih uang sekarung tuh ada duit dari keluarga gua aja. Lucu banget sumpah dah. Ini orang pada kesit petik nari ketika mobil react Imek tapi Weber Robin. Ini upload adalah video tentang masa lalu. Woi, lu bisa nggak ada tuh Kesari, Bebet bilang lu nggak miskin tapi menengah. Dari duit donet. Lah gua kan gak ngasih karena gua kan pilih Jokowi. Ini Robin. apa ini backgroundnya ini? Has happened to my world. We knew my destination. We're so hot. Let it go. We knew no.
Sorry man, my bad. Assalamualaikum Hasil meme ini diangkat waktu mil dulu Asia. mengatakan bahwa komunis di negara lain sudah tidak eksis lagi. Jadi dia juga mungkin beranggapan di Indonesia tidak eksis lagi. Matamu picak. Justru kewaspadaan perlu diterapkan sedini mungkin. Matamu picak, matamu picak. Jangan selalu bilang ke negara lain tidak eksis lagi. Justru harus kamu jaga di negara ini, jangan sampai pengkhianatan itu kembali lagi di Indonesia. Ingat, darah keturunan PKI akan tetap mengalir kepada anak cucunya. Gila. Dan dia akan tetap menjadi pengkhianat. Bohong kalau tidak. Kalimat terakhirnya bener-bener proklamator banget anjir. Gerusatra buat Petrohead Jakarta Swap. temennya Kak Mayfeng no, gue pernah collab sama Mbak Ilya, gue pun kaget aja. Oke, mari sama-sama kita ngomongin apa yang diomongin sama Akil di video terbarunya dia yang 150 km per jam ya, Jakarta Bandung kok nggak salah. Lucu banget itu, gue liat Twitternya. Kayak gue nge-follow, saling sama-sama follow gitu. Terus gue ya ngerasa aneh aja, kayak kenapa lu bangga ngelakuin hal yang seperti itu di tol anjir. Kalau misalnya lu nggak tahu konteksnya kenapa orang pada akhirnya kesel, coba lu ngendarin mobil di tol terus tiba-tiba lu dibalap sama orang dari sebelah kiri, padahal ada ruas jalan di sebelah kiri itu bener-bener ada mobil berhenti gitu, tuh bahaya banget anjir. Dan dia dengan proudnya, dengan bangganya ngasih tahu kalau misalkan gue bisa melakukan ini di Twitter. Wah, itu udah jelas bakalan digoreng anjir, iya gak sih? Om Ridwan Hanif sampai turun tangan, serius lo? Aduh, lagi-lagi VTuber kena ya. Akhirnya akun Twitternya dihapus kan, karena ada yang cepu anjir ke akun Polda. Bego, gak asik anjir. Tunggu memanas dulu lah, elah. Langsung nge-tag lagi, kan belum, aduh. Belum seru itu, belum maksimal men. Ya. Kasihan anjir kami, maksudnya di proyek Kyoru kan udah ada 2 tuh yang problematik kan, yang bermasalah. Yang pertama yang VTuber cowoknya yang akhirnya channel itu dijual ke Judol. Terus habis itu Mbak Ilya yang lagi dirujak gara-gara bisa mengendarai mobil 150 km per jam, dem. Kak Mei, semangat Kak Mei. Itu yang pribadinya rada problematik. Oh, itu gue nggak tahu. Gue nggak tahu ya itu. Karena gue belum nyemplung makin dalam soal kenapa dia akhirnya ngelakuin itu gitu ya. Kalau gue sih ngelihat permasalahannya aja. Jadi gue masih belum bisa komen kalau misalnya soal itu. Ini apa nih Akil buat Genshin sekarang jual nostalgia? Coba gue pengen denger dia yappingnya bullshit atau kagak. Berhubung gue tahu topiknya apa deh. Apa kabar kalian semua? Halo Baik. teman-teman. Jadi sekarang aku tuh pengen Loh, ini kan intro musik gua. Kill. Anjir, maling men. ngomongin game Genshin Impact. Kalau kita pikir-pikir sekarang udah berapa tahun ya game Genshin Impact tuh? Kalau nggak salah udah hampir 5 tahunan gak sih kayak? Oh ya, tapi gini-gini Akil lebih sepuh dibanding gua anjir. UI di Genshin dia tuh lebih sedikit dibandingin gua men. Gua tuh cuy Dari sekitar sehat-sehat ya, hati-hati ya buat meme sekarang ya, hati-hati. Iya, yang dulu tuh yang mulai main duluan Akil, tapi sekarang yang aktif gua kayak gitu. Gue pengen tahu nih judgementnya apaan. Dia bilang Genshin sekarang jual nostalgia. 2020 gitu. Dan pertanyaannya sekarang adalah apakah game Genshin Impact itu beneran game bagus gitu? Soalnya gini deh. Oh enggak. Gua langsung nyeletuk. Game bagus subjektif. Bisa bilang bagus, bisa bilang kagak. Kalau misalnya gue sih bilang itu game bagus. Tapi kan nggak tahu orang-orang di internet itu nyebutnya game bagus atau kagak. Ya nggak sih? Baik yang bilang nggak bagus, baik yang bilang bagus. Ya susah buat ngambil standar apakah ini bagus atau kagak gitu loh. Menang award sih ya. Gue bilang bagus game Genshin karena basically musiknya gratis dan gue bisa ngegunain. Mihoyo, thank you very much. Musik-musik yang emang lu produksi itu bagus banget dan gue bisa gunain buat konten internet gue, itu thank you banget. Maksud gue ada salah satu alasan kenapa pada akhirnya gue tetap main Genshin selain karena emang gue pengen lihat dramanya, plus gue juga pengen berterima kasih ke Mihoyo karena udah membuat musik-musik yang bagus dan bisa gue pakai di RTE. Kayak gitu.
banyak banget dari dulu omongan ada nih game baru nih Genshin Killer. Tapi sampai sekarang somehow entah kenapa Genshin masih hidup ya. Aku Betul. juga merasa wow keren banget Genshin Iya. Impact. 5 year, it's a long time. Kalau misalnya kita ngomongin Genshin Impact 5 tahun itu udah umur yang cukup lama sih buat game. gak lengkap rasanya kalau Gara-gara kontrak Ibis ya? Enggak dong. Masa iya ada keterpaksaan gua? Enggak. Emang bagus, gamenya bagus. Emang keren gamenya. Enggak ada itu gua gara-gara kontrak Iblis, enggak ada. kita nggak ngomongin ceritanya gitu. Saking banyaknya cerita Genshin Impact yang udah 5 tahun ini, aku bingung gitu. Gimana cara ngerek Ingat pas 2019 dapat hak pilih pertama kali, tapi semua buyar mau milih gara-gara ada Pak De Bude mikirnya W adalah antek-antek Pak Jokowi. Damn. rekap cerita dari Genshin Impact. Tapi gini, secara garis besar ceritanya Anjay. itu tentang saudara yang mau nyari saudaranya yang lain. Wait, ini mah dia disponsorin Genshin anjing. Pantesan nih orang muji-muji, kentut. Entah itu kayak ngebantu Arkon, mencegah kehancuran dunia, keliling negara. Akhirnya gini aja buat video. Perlu 8 menit untuk sadar kalau ini iklan Genshin. Lemah. Gua dari 1 menit udah tahu. Sama mengumpulkan waifu. Kayaknya quest utama dari Genshin Impact ini mengumpulkan waifu dulu, baru nanti adeknya ya. Kalau misalnya recap tadi itu kelihatan sederhana banget, aku minta maaf nih. Tapi kalau ngomongin ceritanya secara general in keseluruhan, menurutku Gimana ya call-nya Genshin ke Akil ya? Kil, buat video tentang kita dong. Gak apa-apa kamu ngebahas apa gitu di Genshin. Gitu kali ya. Enggak, saya gue pernah juga kan dapat collab sama Genshin di trailer kocak. Mereka minta gue buatin terkocak. Dan oh iya dong, karena emang konten gue terkocak, jadi gue tahu apa yang harus gue lakuin. Gue bingung kalau misalnya Akil gimana ya minta ininya ya, tolong ke dianya ya. Kil buatin video Yeping dong buat Genshin, anjing lucu banget. ceritanya itu banyak yang oke gitu, terutama bagian yang Furina, bagian Arkon. Oh, Furina, don't get me started bro. Best Arcane quest ever, Fontaine, jelas itu. Masquerade of apa? Oretic Cardinal. Lupa gue anjir. Furina. Terus kalau kita ngomongin komunitasnya, komunitas dari Genshin Impact, aku sebenarnya agak ada mixed feeling gitu. Ya kadang komunitas Genshin itu ada bagus ya, kayak misalnya berbagi tips, itu habis itu ngomongin ceritanya, atau bahkan kayak beberapa fansnya juga mengkritik gamenya gitu. Bahkan ada juga kadang-kadang orang-orang yang berbagi build ya, kalau misalnya kalian ngomongin fandomnya Genshin Impact. Dan Akil bisa banget ya. Keren. namanya juga game yang udah hampir 5 tahun lah ya. Pasti banyak aja lah orang-orang itu gabung. Dan gak mungkin semua orang dalam komunitas Genshin Impact itu baik semua kan. Dan ujung-ujungnya ya pasti ada juga yang toxic. Tapi aku berharap yang toxic itu lama-lama agak berkurang gitu. Tapi dia yang tadi lama berkurang pindah ke game lain ya. antara itu semua menurutku orang-orang Genshin itu paling asik kalau ketika mereka ngomongin meme. Sumpah kalau mereka ngomongin meme itu kayak peak banget. Ada banyak beberapa Genshin kill. Kita semua tahu lah. Peak moment fans Genshin itu bukan ngomongin meme aja. Ngomongin doji. meme Genshin yang menurutku sendiri lucu. Bombardiro crocodilo. Furinella Lemonella. Sekarang kita langsung aja ngomongin buat update 5.6 yang menurutku itu adalah salah satu update yang cukup menarik. Terutama buat para 5.6. Oke, 5.6 nih yang baru sekarang ya. Oke. Yang si Albedo dan Jin yang kemarin baru kita selesain. sepuh gitu, atau mungkin orang yang udah pensi terus tiba-tiba mau balik lagi. Kenapa sih update 5.6 ini menarik? Karena menurutku dari cerita ya, yang dimana sekarang itu kita kembali ke Mondstadt. Mondstadt itu area dimana di awal-awal kita main dulu. Lu udah main kill iPhone ya? Udah dong ya kali belum. Gak ngerti apa-apa, ya itu jelas. Udah dong belum. Ya kali belum, nggak mungkin anjir. Kayak dari Udahlah. awal banget, kota awal. Dan menurutku di update yang ini tuh ngasih kayak nostalgia gitu. Wah, 5.6 sebenarnya bukan bagus di ini sih.
Jangan bagus di story, tapi bagus di Escoffier-nya, anjir sumpah. Itu karakter desainnya mantap. Gak fokus gue anjir itu. Elah. Tipis-tipis. Nah betul. Escoffier, gue men. rasa pulang ke rumah aku Gua sampai pengen ngepul nggak dapet itu kentut keras banget, men. ngerasa kayak gitu juga dan emang ngasih kesan nostalgia gitu tipis. Tapi ini benar, tapi gue Terus setuju, habis tapi itu gue kedua setuju. nih, yang menarik dari update 5.6 itu menurutku meme-nya. Ya, kalian kalau misalnya dapat referensi meme-nya, kemungkinan kalian tahu lah. Ya meme apaan Gil? 5.6 gue pengen tahu. Enggak bentar. Meme apaan? Dapat gitu lucunya di mana. Di update sekarang itu ada karakter yang namanya Mana Gil? Gue pengen tahu. 5.6 meme ya Gil. Escoffier atau Escoffier. Dia ini beneran chef. Iya, beneran chef, Oh bukan yes. chef kayak aku yang Yeah, membuat at least sesuatu gue sama beneran, Akil tapi satu ini inilah. kayak Satu chef, argumen beneran lah. chef. Tapi Escoffier, meskipun dia chef Escoffier, ya, tapi iya. ada banyak tapinya gitu. Kalau misalnya kalian ngedengerin voice aktornya si Escoffier yang terutama yang British itu yang bahasa Inggris You thought cream of mushroom soup was ready to serve after yang Enggak, maksudnya kalau misalnya kalian Covier ngedengerin- dari depan nggak terlalu naughty ya. Nggak terlalu naughty ya, maksudnya kalau misalnya dilihat dari samping jir. Udah kayak pengen malam pertama men, You thought astagfirullahaladzim. cream of mushroom soup was ready to serve after 3.5 minutes on the stove. Kalau kalian ingat-ingat, siapa coba chef British yang terkenal dan suka marah-marah terus mulutnya tuh pedes banget. Iya, betul. Kita biasanya ingatnya sama Mamang Gordon ya, Mamang Gordon Ramsay gitu. Kayak kau tahu nggak sih meme Oh shit, ini memes dan Akil bilang kalau karakter Genshin ini teringat sama Gordon Ramsay. Berarti secara tidak langsung emang mereka terinspirasi dari Gordon Ramsay kah? Damn. idiot sandwich ya kayak gitu tuh itu. Terus juga nama Escoffier ini juga mengingatkan aku dari referensi chefnya Perancis. Itu beneran chef. Udahlah Kil. Celemek. Iya Kil, jujur Kil, pengen celemek kan, gue juga. Punya Escoffier juga yang dimana dia Oh, terinspirasi jelas ya kayak Al Haitam ya, oke. itu bikin sistem dapur kayak militer gitu, jadi lebih disiplin. Oh, terinspirasi dari jadi kalau situ. misalnya kalian ngelihat gitu atau kalian ngedengar mulutnya Escoffier itu kayak begitu ya, gak usah heran ya, kemungkinan besar referensinya emang Gordon Ramsay gitu. Mamang Gordon yang kerjanya marah-marah mulu. Kalau misalnya kita mau nge-breakdown karakter Escoffier ini, dia ini adalah karakter bintang 5 yang dimana dia itu punya elemen Ini Colin nih. Kil jelasin karakter baru ya. S gitu. Elemen Cyro kalau nggak salah namanya dan itu senjatanya pole arm. Dan kalau misalnya dilihat-lihat jujur cakep. Dan Tapi keren sih menurut dan gua lucu. Akil. Dia bisa ngelakuin ini waktu live streaming itu keren banget sih. Maksudnya orang-orang tuh biasanya di scripting dulu, kalau dia kagak, anjing ini keren banget. Gua nggak tahu apakah waktu sebelum live streaming dia nge-script juga atau kagak, tapi gue percaya dia nggak nge-script dan ini bagus banget menurut gua videonya. Bisa. Terus menurutku yang paling penting juga dari Escoffier, dia itu karakter yang sangat berguna. Karena karakter Escoffier ini sangat berguna untuk di on field atau off field. Kalau misalnya kau emang udah terbiasa sama tim Frozen atau tim Free Study, aku yakin dengan kehadirannya dia itu bisa membuat damage kalian itu jadi semakin kuat gitu. Dan pada dasarnya dia itu membuat performa tim kalian itu naik secara Iya men, anjir gue pengen banget Escoffier men, gak ada primo game gue, sumpah. sangat signifikan. Dan aku berani bilang dia itu adalah salah satu karakter support yang paling penting, terutama untuk tim Cryo gitu. Dan kalau misalnya kau punya karakter Ayaka yang Tapi orangnya pas masak makanan di kompor biasa Escoffier enggak. Lah, kok gitu sih? Di kanan gue dia ngasih buff what the hell? kayak di belakang sana, aku yakin kau butuh Escoffier. Dan kalau misalnya kau punya karakter Ayaka yang kayak di belakang sana, Oke, gini guys, gue harus klarifikasi. Ini sebenarnya Dakimakura gue yang dapet ya. Jadi waktu itu kita ada acara influencer gitu, kita battle, terus habis itu tim gue menang. Terus tim yang menang dapat Dakimakura. Ya kali gue bawa Ayaka ke rumah, gue udah punya istri. Akhirnya gue ganti tuh. Hadiahnya. Jadi gue dapetnya Mama Yor sama itu apa namanya Anya tuh ditukar. Yang Ayaka ini dikasih ke Akil. Andika sih sebenarnya, tapi Andika naruh di Akil kayaknya. nah aku yakin kau butuh Escoffier gitu sebagai Iya anjing ya kali. Perang dunia anjir, tiba-tiba gue bawa Dakimakura ke rumah lagi udah punya istri, gila loh. Terus gue punya anak lagi, sumpah. support atau sub DPS. Terus yang penting lagi dari Escoffier itu elemental burst ya atau ultinya.
Kalau misalnya aku Heal pakai ya? ultinya itu bisa dipakai buat nge-heal tim kalian. Jadi bisa dibilang karakter Escovia ini bisa buat bertahan, bisa buat memperkuat serangan es atau frozen kalian. Jadi kayak this person is so good lah. Emang buffer ya? Emang buffer banget berarti ya Escovia ya? Pantesan lu semua pada pengen gua nge-pull anjir. Dan kalau misalnya kalian udah gacha dan misalnya udah dapat juga Escovia, yang harus kau lakukan Kalau belum nikah bakal diambil. Enggak juga men, gila gue dikira aneh anjir sama nyokap gue lo kayak gitu. Kalau gua ngekos tuh baru. Beda cerita tuh kalau gua ngekos. adalah kau itu harus melawan bos yang namanya Secret Source Automation Overseer. Gue belum lawan ini nih. Nah, tujuannya kalian ngelawan bos itu tuh karena bahan-bahan materialnya Escovia itu ada di situ. Jadi ya lumayan lah kalau kau mau farming, kalau kau mau cari-cari bahannya dia, silahkan mempercepat naik level. Tapi gini deh, tapi aku nggak mau bahas terlalu yang gimana-gimana soal teknisnya. Karena sampai sekarang aku adalah penganut keyakinan di mana waifu itu lebih dari meta. Betul. Jadi meta itu cuma sementara, tapi waifu itu selamanya, God. Man of culture. Alright. That's my bro. Damn. Terus habis itu sekarang kita bakal ngomongin cerita lah ya. Karena menurutku mau sebagus apapun gamenya, tapi kalau misalnya cerita yang gak bagus menurutku agak kurang gitu. Dan sekarang di event story di 5.6 ada story yang namanya paralogism, yang dimana ceritanya di sini kita kembali ke Mondstadt nih kan, dan premis ceritanya itu tentang Albedo yang dituduh melakukan pembunuhan, dan di sana dia juga dituduh melakukan penelitian yang gak etis. Albedo alkemis. Kita sama-sama tahu sebagai alkemis tuduhan-tuduhan yang dijatuhkan kepada Albedo itu bisa dibilang berat banget. Kan gak lucu gitu kalau misalnya Albedo dituduh bikin anjing tapi bisa ngomong onisan. Nah, terus di story ini kita tuh bakal dapat akses ke ruangan Albedo, yang dimana di sini kita nanti bakal jadi detektif. Oh ya, orang-orang juga kaget nih gara-gara ada kesini. Oke. Dan kita Oh dikirain gua Nggak. Gua menahan amarah gua lagi. Karena gua kira Akil pengen nge-best Genshin gitu. Makanya gua pengen nge-rek, ternyata dia ngebagus-bagusin Genshin ya. Gua setuju gitu. Beda cerita kalau pada akhirnya dia tiba-tiba ngerosting gitu. Gua langsung kayak apa nih? Oke lanjut. Baiknya tuh ke Discord, let's go. Nah, Tracy apa nih? When randoms become voice actors. Anjing marah banget. ini kayak Andika anjir, gua prank. Tapi lebih ekstrim. Apa nih lokasi? Hai, Susuji Higa from, ini apaan? Hai, Sakurama from Fighter D from Skintai. Apa nih? Dashiki Kaku. Oke, oh ditampol ini Mune. Oh, langsung mati. Ada anime kayak gini men, buset. Oke juga. Nih, Zikri. Gen Z selang Yomen, sumbernya di video. We dead ass do what we say, ain't just talking. Ini bukan gue yang edit. Ini bukan gue yang upload. Biar aman, gue cuma pengen ngeliat doang ini, oke? Segala macam kritik, saran dan juga pendapat tidak bisa saya tahan juga gitu di kolom komentar. Talking, we walking the talk for real. No cap, on God, respectfully. Anjay, dijadiin grammar god, anjir sumpah keren banget. Oh my god, bro. Aduh. Sama Pak Anies, tapi sekarang please aku mau stay gratis. Baru juga kemarin Pak Prabowo debut, langsung dikatain mana makan siang gratisnya dud. Prabowo ayo jangan sampai kerja kawan, ini kira-kira situasi renstek atau goflan. Anies terus masuk ya Pak Anies ya. Jadi pengangguran anjir, sumpah udah bingung. Buzzer kalau misalnya ada ngegoreng isu pasti, oh ini pasti anak-anak wabah nih, anak abah nih yang gak move on gitu. Anies yang nganggur yang diserang tetap Anies, gak punya materi buat nyerang oposisi karena oposisinya gak ada anjir. Sedih banget, yang diserang malah Civitas yang gue yakin Pak Anies bayar pajak sih.
Jahat bego, sumpah. Gue yakin buzzer-buzzer itu gak semua juga bayar pajak anjing. Panis dateng ngebalas dengan bilang, ya udah coba buzzer kamu sini. Keluarin SPT tahunan kamu deh. Coba. Ya sih. Barudak Bangor di Jawa Barat. Hey, ayo siapa yang anak-anakku? Satu dari 40 siswa yang kabur anjir. Apa nih? Oswaldo P6. Doppler effect sound wave. Oh shit. Gak expect gue, kentut. Maaf, gak expect gue. Asik teman. Kalau kau memilih Bill Gates gelontorkan 2,7 triliun, Indonesia dipilih jadi lokasi uji coba vaksin TBC. antara SpongeBob dan semua uang yang aku punya di kantongku, yang mana yang kau pilih? Itu tergantung. Berapa uang yang kita bicarakan? Tuan Crab. 62 sen. Aku ambil uangnya. Tuan Crab. Ini Krabs, 62 sen. Perhentian berikutnya loker Davy John. Emang lu kira Mas Wapres kita buat video bonus demografi buat apa? Emang buat kepentingan lu? Tidak. Buat kepentingan uji coba. Jadi itu di Arubari Kesit. Itu bercanda doang ya guys, bercanda doang. Ya Allah, negara ini. Me enjoying anime in 2025, nuclear winter on May 27. Bang, elah ini lagi panas-panasnya nih Pakistan versus India nih. Hati-hatilah. Bahaya ya, Ge. Men. Kalau misalnya lu ngasih simpati ke orang-orang di Palestina, lu seharusnya juga bisa ngasih simpati ke korban-korban perang di India dan juga di Pakistan, kayak gitu. Janganlah kalau bisa perang-perangan kayak gitu. Cuman emang eskalasinya tuh udah ada di tahun 1948 guys. Waktu gue baca tuh, waktu gue nyari tahu di video ngopi kan, ternyata tuh itu pertikaiannya ada dalam perebutan wilayah daerah Kashmir, negara tertinggi di dunia, tertinggi ya katanya Kashmir tuh. Pakistan dan juga India. Lo kalau misalnya udah nonton video ngopi gue sempat ngetis juga tuh fakta-faktanya kayak gimana. Terus tuh nggak cuman sekarang doang, perangnya itu dari tahun 2012, 2019 tuh tetap aja saling tuduh-tuduhan. Kashmir kan, mereka tuh kan meskipun lagi dikuasain sama dua negara, tetap aja mereka punya pemerintahannya sendiri juga, yang ngasih punya front pembebasannya juga gitu. Nah kalau misalnya ketika emang ada kejadian-kejadian yang bisa newaskan orang-orang dari India atau Pakistan gitu, pasti pas saling tuduh-menuduh kayak gitu. Tapi gue nggak punya informasi yang cukup detail sih untuk ngasih tahu apakah itu benar-benar alasan dari pertama mereka berperang. Gue yakin pula orang-orang yang emang tinggal di sana pun nggak bisa ngejelasin secara rinci gitu ya apa yang terjadi di sana gitu. Yang jelas ya kita berdoa semoga perangnya nggak sampai berkepanjangan kayak gitu. Nah kalau misalnya semua pengen nanya ke gue, simpelnya kayak gimana Bang Ray? Siapa yang harus disalahkan? Amerika lah. Kalau nggak Amerika, Britain Raya, Inggris tuh dua itu goblok. Yang satu sering banget mecah-mecah negara gitu. Emang dikira Israel sama Palestina itu bertengkar karena apa? Karena UK anjir. Dari awal. Tuh negara itu tuh seneng banget nyampurin urusan negara. Nah pembagian India, iya UK anjir Inggris. Genshin versus gua, Genshin dan gua anjay. Iya sih, ngapain sih saling bertengkar gitu? Gak usah saling-saling inilah, apa namanya ribut cuma gara-gara game gacha gitu. Kalau misalnya pada akhirnya bisa suka dua-duanya ya why not ya gak sih? Gue pun setiap malam kayak gitu, kadang ngelihat gambar-gambar dari Genshin, kadang rover dari gua gitu. Fleksibel aja kalau gua. Apa nih? Not crazy. Anjir. Kenapa jadi nuklir gini coy?
Asli 2 fanbase itu kayak kalau main WoW wajib banget Genshin dihapus sama gimana. Sebaliknya men, Masyir 31. Hah, aku mancing sama siapa? Ada yang notice? Mirip, kentut banget. Nemu aja ya, double changernya ya. Anaknya bilang kayak gitu lah. Apa? Pak Jokowi? Anaknya polos banget, lucu. Papa, Pak Jokowi. Esgovie, Xiangling, haya, too much MSG lah. Ini lucu nih anjir. Uncle Roger. Roger cook with kids. Mana sih? Malaysia part of Indonesia aja tuh. Aneh ya. Angka aja. Lupa gua video yang mana ya. Kayak nemu gua. Uzbek, oh iya, dia collab sama ini, sama bocil Uzbek. Lucu banget anjir, saling roasting. They were making Uzbek fried rice. Uzbekistan got fried rice? Ah, Uzbekistan. Nobody know about your country. We just all think it's part of Russia. Malaysia's part of Indonesia. No, it's not. Langsung terbakar. Chefnya bukannya menggoreng malah tergoreng. What is this thing? This is called kazan. Kazan? Start the fire. Weird. Your mom let you play with fire like this? Yeah. Really? She doesn't mind. We're not gonna post this online. Your mom gonna get arrested for child abuse. Camera, look at the look at the face of guilt. What your opinion about induction stove? It's safe. But we don't want safe. We want danger. Uzbek wok. Now add some oil. Normal onion and spring onion. Stir around. Anjir, Uzbek fried rice, man. Egg go in. Now have to be quick. Leftover rice go in. Leftover rice, anjir nasi bekas. Don't forget the MSG. Of course, do you eat MSG in Uzbekistan? No, that's my first time right now. Nice. Sprinkle. Let me do it, yeah? Okay. So bossy, this little nephew. Damn. You don't waste a single grain of rice. Uncle Roger like this kid. Now for some spring onion. Let's taste test. Uncle Roger, I'm fasting. It's Ramadan, so you can do it. That's... Oh, lagi puasa. Lagian lu ngapain masak kalau gitu? Oh iya kan ada tamu ya. Kayak adab muslim kalau misalnya ada tamu disuguhin makan gitu. Suruh masak sendiri. Kebetulan koki. So sad. Uncle Roger fast with you next time. Let me tell you how it tastes. It's good. Nice walk, hey. With your own words, you can say kazan, hey. Kazan, hey. Little nephew, this fried rice so good. I think you should just drop out of school and be chef. What about my education? Nobody need that. Emang lu kira Mark Zuckerberg, Bill Gates, PewDiePie jadi orang-orang YouTuber nomor 1, jadi yang punya Facebook, jadi yang punya Microsoft Windows, itu mereka sekolahnya sampai full? Enggak, drop out. Sekarang tuh zamannya crypto, baby. Sorry cuy, gue terlalu into banget, maaf. Not crazy. Oke, ini game apaan? What's good, dog? You gonna blast me? No. I want to give you a warning. Up here, you're going to see a dead body on this bridge. There's a guy camping this bridge up ahead. That's why I turned. Lucu banget. Langsung mati lagi peringatin, lucu banget. What's good, dog? You gonna blast me? No.
I want to give you a warning. Up here, you're going to see a dead body on this bridge. There's a guy camping this bridge up ahead. That's why I turned. Kejadiannya begitu cepat. Lu kasih apa nih? Menurut gue cewek seksi itu hitam. Apanya yang hitam? Lanjut apa nih Ren? I'm gonna act super cute. Oh my god. Terhard banget aja nih diperban kayak gini sumpah. Lanjut apa nih? Keep. Mas Robertson ini jahat banget lo sama Saka. Anjir di fitting coy. Arung. Hidup di order, hidup Nona Primus, hidup Devini Kubus, hitamkan Monteli dan Visalia. WB. Gua kah? Atau HSR? Ya, kita lihat dulu malam hari ini siapa yang live jadi bisa kita rate ya. Nanti kalau misalnya kita kelar. Bang Ino sering banget nih live kayaknya. Oke, oh Andika lagi live streaming kamar siapa? Oh lagi nge-review kamar subscriber. Bocor jadi. Oh, dia Andika normal nih. Again, orang dengan Oke. Oh A lagi live streaming membership. Lu pengen lihat gak A lagi streaming membership? Coba lu kasih tahu ke penontonnya Al yang gak membership gitu ya. 500 view nih gue langsung tonton bareng-bareng dah. Gas. Udah lihat video Bang Ferry belum? Nanti gue lihat kayaknya. Gas. Oke. Nih Kolapo lagi live streaming di mana? Di Mekah kah? Oke, ada Om Ino juga, ada The Jumers main Roblox, Bang Upi main apa nih? Drive Beyond Horizon. Jeff and Diggy. Oke, artis Rongawi, Aldo Tipu Fans, Sabung Waifu 24 jam. Oke. Andri lagi live streaming di Tipu Arti. Gue baru aja bahas nih, let's go. Terus Hasta, Yori main GeoGuessr, oke. Terus Crow lagi main apa nih? I'm on observation duty, oke. Ditra main apa nih? Main Persona 4, Shin Megami Tensei. Oh enggak, Shin Megami Tensei Persona, oke udah keempat. Oh nih, Eci main Cash Cleaner Simulator. Oh dia mau jadi mat soalnya ya di CF, makanya nyuci dia, oke. Bang Arjuna ngapain nih? Oh main Genshin. Bukannya gue mau main Genshin Impact ya. Risu ngapain? Oh karaoke dia. Banyak banget yang live. Pantesan pada nge-lag. Wih, Bang Nopal main ini Clair Obscure, gas. Mulai. Ya indah banget anjir begini sumpah, seneng banget gue. Clair Obscure gokil. Oh pada libur soalnya. Oh gitu. Oke. Oke. Oh iya nih Mbak Sylvie juga live nih. Tumben-tumbenan. Oke lanjut. Kita punya Master 31. Cover album coy, keren banget deh. Sujinko nomor 7 apa nih? Wah baru datang deh Sujinko, welcome. Notif. Libur masih harus nugas pengolahan citra biomedis. Wih semangat sekarang kon. Blood, I don't remember this Nirvana song. Okay, alright. Arung Brexit apa nih? Wow. Ah bodoh. Rung lu apaan sih Rung? Ah elah Rung. Ini bisa dolar kuning, Arung. Udah gak ada yang ngasih tau lagi nih dolar kuning, freak. Mana ya dolar kuning? Oh ini.
25 apa nih? I just got hacked. Iseng, hacker keren. Atau beda jalan cerita apa nih? If only this girl meet this guy. Emang siapa nih dia? Ada yang bisa jelasin gue nggak konteksnya apa? Ini siapa sih? Bisa merubah hidupnya jadi lebih baik kah? Oswaldo. Tetet apa nih? Akmal Kurnia Ramadan, gas event Hydro Plus cuan max. Satu KTP bisa berkali-kali. Bah. Hydro Plus yang bingung kenapa KTP sama semua pakai KTP OHIM. OHIM pengorbananmu akan semakin dikenang. Meme OHIM. Coba gue pengen scroll Facebook. Nih ya, entah kenapa Facebook gue tuh sekarang sering banget keluar postingan-postingan yang gak jelas tapi bagus buat jadi bahan diskusi anjing. Kisah pria nyaris tewas setelah cabut rambut di area intim, sempat mati otak. Emang bisa gitu ya? Area intim itu maksudnya bagian bulu itu kan? Shit. Gue tanya ChatGPT. Apakah mencabut bulu kemaluan dapat menyebabkan kematian dan luka pada otak. Cabut, ada yang bulunya dicabut. Tidak, oh nggak bisa tapi ini katanya. Mencabut bulu kemaluan tidak dapat menyebabkan kematian atau luka pada otak secara langsung. Oh, iritasi atau infeksi. Oke. Ya, penyebab infeksi sangat jarang. Oke, mitos yang beredar. Pernyataan bahwa mencabut bulu kemaluan bisa menyebabkan luka pada otak. Adalah mitos yang tidak didasarkan pada ilmu medis. Tidak ada hubungan langsung atau atau fisiologis antara rambut kemaluan dan otak yang bisa menyebabkan kerusakan otak. Mencabut bulu kemaluan tidak menyebabkan. Oke, ini tapi AI ya. Infeksi dulu kayaknya. Anjir, ini game Genshin apaan nih? Ini apa nih peringkat kedua? Woi, apaan nih peringkat kedua? Let's go Indonesia peringkat kedua. Woo! Finally man. Keren banget anjir, negara gua masuk ranking 2. Apa nih? Penduduk miskin terbanyak. Cek. Apa nih komennya nih? Aneh, diagram kemiskinan World Bank. Masa India yang jumlahnya penduduk hampir 1 miliar gak masuk? Maklum mayoritas penduduknya juga miskin. Gak bisa dihitung dari jumlah penduduk juga Bang Ande. Coba peringkat jumlah penduduk dunia. Coba. Ini 145, Tiongkok 142, Amerika 345, Indonesia. Dihitung secara rata-rata kali. Mungkin memang India itu banyak tapi seenggaknya orang-orang pada kerja gitu. Jadi customer service scam. Duitnya lebih banyak kayaknya. Namanya iPhone iya. Dan lu jangan ini ya, jangan kaget lo ya. Kayak katanya orang-orang yang sekarang mengisi perusahaan-perusahaan besar kayak Google dan ya Silicon Valley gitu ya, perusahaan-perusahaan teknologi tuh banyak orang India anjir sekarang katanya. Gila loh. Lanjut apa nih? Dari pejabat sama pemerintahnya di Indo aku yakin sama semuanya korupsi. Gila, 2 perbedaan pendapat. Ribuan triliun seperti setiap hari dikorupsi Indonesia. Punya segalanya dari sumber daya alam. Problemnya itu kayak kekayaan negara kita ya gitu. Cuma dikuasai sama segelintir orang doang. 95% cuman dimiliki sama satu orang. Sama 1%. Sedangkan 5% dari sumber daya Indonesia ini diributin sama 99% orang Indonesia. Jelas pasti ketimpangan banget, ya gak sih?
apakah valid? Nah itu gue nggak tahu ini juga dari mana coba ininya. Datanya dari World Bank 2025 katanya. Valid atau kagak ya debat lalu sama World Bank. Organisasi internasional, Yakuza, Mafia, Kartel, Gangster, Triad. Oh. Ini apaan? Asu goblok padahal tinggal 1 hit udah mati. Itu Su buajing. Joko, ibu denger sekarang kamu omongan gak bener ya? Kasar terus, ibu bakal kirim kamu ke barak. Jangan bu, ampun bu. Lah bu, kita kan di Jawa Tengah. Oh iya. Oke. Jakarta pilih bina anak nakal lewat taman dan perpustakaan, bukan barak militer. Damn. Actually that's not a bad idea either, man. Yeah. Bisa juga kayak lu nakal, lu dikasih hukuman untuk baca buku. Masuk juga anjir kayak keluar jadi pinter. Oke juga deh. Adu-aduan program kerja. Gini dong, kalau positif kan keren gitu ya, padu-aduan. Suka nih gue kayak gini. Buntut polemik Hercules dan Gatot Nurmayanto heboh, Habib Rizik sentil pemerintah bubarkan FPI. Kenapa sama ormas preman? Oh! Raja terakhir oposisi telah hadir. Keluar jadi keluar langsung buat pergerakan keren. Warga Bogor, bakteri Salmonella dan E. coli terkandung dalam menu MBG. Ya Allah, nggak dikasih Yakul sih. Oh mahal ya MBG kan berapa 8.000. 214 orang anjir keracunan makanan program MBG di Bogor. Pemkot tetapkan status KLB. Innalillahi. Sedih banget. Ya Allah nih yang di Garut ya. Aduh ini gimana maksud gue ya Allah. Ini lagi trending kan di Garut kan. Yang ledakin amunisi yang udah usang gitu. Terus 13 orang meninggal. Kayak kok seakan-akan maaf banget nih ya. Kalau misalnya gue lihat beritanya gak komentar banget gitu. Iya gak sih? Gak cuman perkara ngancurin amunisi kayak gini. Bahkan kayak ngilangin barang bukti untuk ganja pun dibakar. Kan lucu banget ya. Terus petasan juga dinyalain. Lu sering gak sih lihat berita kayak gitu? Bingung gua. Sebenarnya cukup curiga itu MBG sengaja kayak jadi beracun, tapi kayak sengaja gitu biar orang bisa dimatikan. Shit ini lah. Orang sipilnya juga masuk ke red zone nggak? Gua nggak tahu sebenarnya apakah orang sipilnya bener-bener masuk tanpa pembatas atau apa gitu. Gua nggak tahu. Tapi jelas harusnya ada keamanan juga sampai orang-orang tuh nggak boleh masuk gitu. Nggak bisa serta-merta gara-gara sipil juga anjir pada akhirnya ya gak sih? Harus steril gak sih kayak gitu? Satu sisi mungkin emang ada beberapa pihak yang bebal gitu, tapi di sisi lain mungkin ya ada keteledoran juga ya gak sih? Terus dari sampah harus sampai grassroots gak sih bang? Takutnya kayak gini juga. Iya, makanya penting buat ngambil pendidikan coy. Ini aduh, sekarang tuh orang-orang makin mendegradasikan dirinya sendiri untuk tidak mengambil pendidikan tingkat tinggi anjir. Karena banyak banget kan framing jahat katanya mahasiswa sekarang udah nggak bener, mahasiswa sekarang udah apa gitu ya. Sekarang kalau misalkan lo kuliah pun tetap susah nyari kerja dan lain-lain, itu bahaya loh maksud gua. Meskipun lo nggak kerja gara-gara lo udah punya, meskipun lo nggak kerja padahal lo udah ada gelar sarjana ya, tapi tetap aja ilmunya kepake banget, koneksinya tuh kepake banget. Bahkan kayak ibu negara nih yang meskipun sarjana tapi sekarang jadi ibu rumah tangga, tetap aja gitu ilmu-ilmu kuliah itu bisa digunain memilih sampah misalkan organik dimasukin jadi kompos, terus habis itu dibuat sumur resapan, nanem pelan-pelan cabe, terus habis itu kayak ilmu parenting banyak, itu kan bagus sebenarnya ya sih ya. Tapi begitu pada akhirnya fokusnya sekarang ke makan, jadi ya begini. Efeknya bukan setahun 2 tahun kemudian 5 tahun nanti bahkan lebih. Ya, oke, udah 1 jam ya sepertinya. Kayaknya itu aja mungkin live streaming pada kesempatan kali ini. Terima kasih.
banyak guys udah nontonin WK Kebon Memes. Thank you banget yang udah kirimin memes di kebun Facebook dan juga kebun memes di Bandar Daerah 1. Thank you banget. Semoga jadi amal jariah dan pahala yang berlimpah ya, karena udah menghibur gue dan kawan-kawan. Intinya thank you banget udah nontonin Genshin. Gue udah kelar semua jadi Genshin. Thank you banget udah nontonin. Thank you Noval, Riksu, Firdaus, Samad Fadila, Pex dan kawan-kawan. Thank you. Terus gue juga ngucapin thank you buat Om Alvin, Pendek Boys, Bulu Kunu, Wibu Bensin, Crown dan kawan-kawan yang udah donate. Semoga makin banyak rezekinya. Lanjut nggak bang? Gue mau tidur anjir, capek banget. Belum tidur siang gue. Gue udah bangun udah jam 5 soalnya kemarin tuh. Terus habis itu gue ngedit ngopi. Jadi kayaknya gue mau istirahat aja deh. Tapi kayaknya repo seru juga. Gak. Udah ya. Sampai jumpa lagi nanti. Terima kasih banyak. #askos. Red anjir, Red siapa nih? Red. Akulah Arjuna. Oh iya, Bang Arjuna aja ya kalau gitu ya. Yang mencari cinta. Elden Ring kapan Om? Besok kali kita mau Elden Ring ya. Kita udah 2 kali mainan Clair Obscure. Besok Elden Ring guys. Ya sampai jumpa lagi ya. Let's go.